kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidup. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan kau baik Tuhan. Teramat baik, engkau baik. Teramat baik, engkau baik. Teramat baik, engkau baik. Teramat baik. Tunaikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, amat baik, sungguh baik. Yesus kau sungguh baik, baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau sungguh baik. Yesus baik. Engkau baik, teramat. Yesus kau sungguh baik. Amat baik, sungguh baik, sangat baik. Teramat baik. Sungguh Tuhan, kau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang mendengar, Allah yang peduli, dan Kau ada Allah kami yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan. Biar pagi ini Tuhan mendengar. Lewat pujian kami nyatakan kami ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Kami ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Kami merindukan Kau lebih lagi Tuhan. Berikan kami hati yang baru Tuhan. Hati yang mengasihi-Mu Bapa. Thank you Jesus. Oh, Yesus satu-satunya kerinduan kami. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
Saudara yang terkasih, Tuhan menunjukkan sebuah lagu baru kepada saya melalui pengalaman saya dengan anak saya Joshua. Joshua memberikan izin kepada saya untuk membagikan testimoni ini untuk kemuliaan Tuhan dan memperbesar kerajaan Allah. Beberapa waktu yang lalu Joshua menanyakan tentang keberadaan Yesus. Saya dan Vincent suami saya berdoa dan Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk mengubah cara kami berdoa bersama anak kami, mengubah cara kami worship, mengubah topik pembicaraan kami. Dan beberapa saat kemudian ketika saya mengalami pergumulan, saya bertanya kepada Joshua, apakah Joshua bisa mendoakan saya? Dia mengambil waktu sehening sejenak dan dia berkata, Mami, I listen Jesus talk to me to you this. Dia mengatakan pesan itu kepada saya. Again dia bilang, Mami, this is what Jesus said to you. Dan saya bilang, I declare in the name of Jesus, I receive it. Dan kita membuka devotion saat itu untuk bicara berdua. Dan kata pertama, ayat pertama yang kita buka adalah Ulangan 30 ayat 20. Listen to his voice and hold him fast. Dan pada saat itu Joshua berkata, Mami, the voice is keep in my ears and I feel someone is actually next to me right now. He was touched, dia benar-benar dijamah oleh Allah Kudus. Dan hal itu terjadi bukan hanya sekali, tapi berkali-kali dalam satu minggu. Dia tetap mendengar suara Tuhan, banyak konfirmasi dengan konfirmasi yang dia alami. Dan dia berkata kepada saya, Mami, is it too late for me to be baptized? Janji Tuhan itu iya dan amin. Hari ini Joshua akan dibaptis di kebaktian jam 11. Janji Tuhan iya dan amin. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Janji Tuhan iya dan amin. Bukan saya dan Joshua yang hanya diselamatkan, tapi semua umat di tempat ini akan diselamatkan. Semua anak cucu kita akan diselamatkan. Semua anak cucu kita akan bangkit menyatakan kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Revival is happening in this place through our children. Saudara, kalau anak umur 9 tahun bisa haus dan lapar akan keberadaan Yesus, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sebagai contoh untuk mereka? Dalam firman Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah Yesus, mintalah Yesus. Oh, yes, Lord. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this.
Jesus, you can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. I want Jesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Mari gereja, kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Ya Raja segala Raja, Yesus segala Yesus, Allah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh Hosana, ku nyanyi Hosana.
Terpujilah Engkau Tuhan yang layak disembah, yang diagungkan, yang dipermuliakan. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara dapat kami lakukan dalam Kristus Yesus yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau di pihak kami, siapa lawan kami? Tidak ada. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Engkau sumber segala-galanya. Sumber damai sejahtera. Sumber kemenangan. Sumber kelegaan. Sumber kesembuhan. Sumber kelepasan. Sumber dari segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Semua lutut bertekuk lutut. Segala yang ada di bumi. Yang di atas bumi. Dan yang di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan doa ini, kami proklamasikan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Wow. Hadirat Tuhan luar biasa. Memang lebih baik kita tinggal 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di luar. Ini tempat kumpulan orang percaya. Luar biasa. Saya percaya sudah ada mujizat terjadi. Saya atas nama pastor, senior pastor Paul dan Ibu Joyce Tan. Juga ada tim pastoral, ada yang sedang melayani di gereja Carlton. Ingin menyambut Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Tapi sebetulnya udah ada. Juga ada yang sudah kedua kali dan ada ketiga kali. Tapi ini saya mau sebutkan aja ya. Karena kartunya sudah di sini. Yang pertama Olivia. Silakan bangkit berdiri Olivia. Wow. Great to see you Olivia. Silakan duduk. Hana. Yes. Selamat datang Hana. Dan yang kedua, mungkin udah minggu kedua. Karena minggu lalu saya lagi di luar kota. Bapak Vindi dan William. Wah ini yang kedua kali tadi saya ketemu Bapak Vindi dan William. Selamat datang ya. Dan ini yang minggu ketiga. Saya lihat setia ini orang. Sugiarto. Silakan berdiri Sugiarto. Ini udah minggu ketiga datang terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Silakan duduk Sugiarto. Harvest. Bawa jiwa-jiwa baru. Teman-teman yang setia dalam Tuhan. Ya. Karena di dalam rumah Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih Kristus yang luar biasa. Nah, sebelum kita mempersiapkan persembahan persepuluhan, saya juga mau mengucapkan selamat beribadah di rumah Tuhan di tempat City Blessing of Walnut, juga yang di online ya. Yang baru pertama di online terus setia. Nanti kalau punya waktu datang, kecuali di luar kota ya. Oke, mari katakan sebelah kanan kiri, katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tuh gak pernah berubah. Yang harus berubah kita nih, tambah percaya, tambah setia, tambah taat. Ya, oke. Dan gak ketinggalan tadi saya waktu mau masuk, saya lihat mamanya Vincent. Ibu Meliana Chong. Wah, minggu lalu saya dengar kesaksiannya luar biasa di Kersel. Selamat datang Ibu Melian. Nah, itu yang tadi Pepi kasih kesaksian, 1 jiwa diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Banyak di kesaksian waktu minggu lalu mamanya Susi, lalu teman sekerja saya di kantor, lalu juga lagi orang Sunny Slope di depan rumah saya, ngomongnya Tuhan, tapi dia bilang saya gak kenal Tuhan. Akhirnya terima Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. When the Spirit of the Lord, di mana roh Tuhan turun ke atas kamu, kamu punya keberanian untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Wow, nah sekarang kita akan persiapkan diri untuk membawa persembahan persepuluhan. Sebetulnya ini enggak
kok konfirmasi nih, saya semalam doa-doa terus on the way kemarin dengan Pak Surya ngomong, Pak Narto tahu nggak? Carilah dahulu kerajaan. Lah itu semalam saya juga udah pagi dapat. Terus banyak teman-teman yang firman Tuhan ini nih udah luar biasa ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini dari hafalan menjadi rema. Jadi hal yang bukan hafalan, jadi sesuatu yang nyata. Tadi Pepi kasih kesaksian itu luar biasa ya. Saya terus lihat firman Tuhan di mana nih? Di Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Dia katakan gini, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja kamu akan menerimanya. Benar-benar gak kamu tinggal dalam Tuhan dan firmannya? Kalau Tuhan ada janji pasti tepat. Dan Tuhan itu Bapa dipermuliakan dan kamu akan berbuah-buah dan Tuhan bilang kamu adalah murid-muridku. Kita jadi muridnya Tuhan. Jadi saya percaya apa yang kita bawakan ini ada tujuannya. Ya, nanti persembahan, persepuluhan maupun dana untuk training center, buah sulung, apapun ada tujuannya. Ya. Amanat agung Tuhan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Kalau Tuhan sudah sertai, that's it. Udah gak perlu takut. Mari kita berdoa. Tuhan firman-Mu mengatakan pagi ini yang sangat spesifik kepada kami. Di Mazmur 23. Biar firman ini tidak menjadi satu hafalan tapi menjadi kenyataan dan rema. Karena Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Cukup kalau kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik, pasti kami tidak akan kekurangan. Itu kami imani Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu Tuhan akan percaya itu. Dan mereka akan memuliakan Engkau dengan harta mereka. Harta itu waktu, energi, hidup kami, pekerjaan kami, bahkan juga salah satunya uang yang akan kami bawa, finance ini Tuhan. Harta ini Tuhan kami akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami akan bawa dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan kami mau jalankan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan bawakan dengan sukacita, dengan satu kegembiraan. Karena ini, kalau saya dapat temporary, ada saatnya kami akan stop memberi saat kami pulang ke rumah Bapa. Selama kami masih hidup, kami akan berikan yang terbaik. Selama kami masih bernapas, kami akan menuruti firman-Mu. Karena firman mengatakan di Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, kita tidak jangan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Karena kami tidak mau menipu diri kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami percaya Tuhan, biar iman anak-anak-Mu di tempat ini iman yang timbul akan pendengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bawa dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Karena Tuhan harus ditinggikan dan dipermuliakan setiap saat. Sambil menunggu mereka membawa dengan sukacita, kita akan menyaksikan pengumuman di layar. Yang paling terpenting setelah itu, buka hati kita. Biar firman Tuhan yang ditaburkan ini di tanah yang subur, bukan di tanah yang berbatu-batu. Ya, bukan di semak belukar. Hati kita ini kita jaga yang terbaik. Biar firman Tuhan ini jatuh di tanah yang subur dan berbuah-buah. Dan itulah kita menjadi murid Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus ini deklarasi saya. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Hello, City Blessing all over SoCal. We are glad you are here with us this morning. October is in full effect, and still we have many things lined up for the next few months and more exciting news for the end of this year. Let's get right into it. First announcement is for this month. We are blessed and honored to have two guest speakers at the end of this month. Pastor Maroli Tua speaking in Bahasa Indonesia for our morning service at our Walnut campus on October 29th. Now, Pastor Maroli Tua is the head of Synod for City Blessing all over Indonesia. And on the same day, Pastor Eric Butler from New Jersey will be here at our Walnut campus for the 11 o'clock service and Colton campus for the 9 a.m. service. Now, Pastor Eric has traveled throughout the nation and internationally, serving as a prophetic presbyter and apostolic leader with a heart to train and develop leaders. So mark your calendars. And also with these guest speakers in town that weekend, we want to invite all of you who are leading a ministry and part of a ministry to attend our North America Leadership Conference on October 27th to the 28th. Now, this conference is not just for our SoCal family, but it is for City Blessing leaders and ministry members from North America. Leaders, ministers from the continent will be in attendance. RSVP is required, so please visit cityblessing.org/events to sign up and for more information. Brad, we want to emphasize prayer and the importance of prayer and intercession, especially with what is going on in our community, our nation, and in this world. Now, we have midweek prayer gathering here at our Walnut campus. Wednesday for Indonesian speaking prayer gathering, and then in English will be every Thursday. Come to the sanctuary and be led in prayer with the pastor or leaders of the night. All is welcome. Let us continue to intercede. And lastly, we are 2 months away from Christmas. More information is to come, but save the date for this year's Christmas special services, and God bless you all. Praise the Lord, good morning. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Leong, puji Tuhan. God is good, haleluya. Bagaimana kalau sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita berdoa buat Israel, ya. Apa yang terjadi di sana sangat penting, dan saya percaya kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, seperti firman Tuhan mengatakan, berdoalah bagi kesejahteraan, kedamaian Israel. Ya, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami concern ya Tuhan apa yang terjadi di Israel saat ini ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, kami berdoa, Engkau turunkan damai-Mu ya Tuhan di Middle East area ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan bukan hanya di Israel ya Tuhan, tapi di apa yang terjadi dengan Hamas ya Tuhan, apa yang terjadi dengan saat ini Iran ya Tuhan, dengan Hezbollah. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, karena kami tahu pekerjaan daripada si iblis adalah untuk memberikan teror. Tuhan, kami declare damai. Ada damai ya Tuhan Yesus, dan bahkan Engkau bisa merubah ya Tuhan, sama seperti Engkau merubah Saulus menjadi Paulus, seorang yang tadinya yang menyiksa, menangkap orang-orang pengikut Kristus, yang menangkap orang-orang yang mengikut jalannya Tuhan.
tapi Engkau rubah menjadi pengikut Kristus yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus, kami berdoa bukan hanya untuk di Timur Tengah ya Tuhan, bukan hanya untuk di Israel, kami berdoa juga di Amerika saat ini ya Tuhan. Tuhan, supaya ada pengertian, ada damai ya Tuhan, supaya orang tidak saling menuding, tidak saling menyalahkan, bahkan di kampus-kampus, di sekolah, dimanapun ya Tuhan, political leaders ya Tuhan. Tuhan, kami declare peace ya Tuhan. Damai-Mu ya Tuhan menyertai, dan Tuhan Kau memberikan, memenuhi kami semua dengan damai Kristus ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa sekali lagi untuk Israel, biar damai sejahtera-Mu turun. The Prince of Peace memenuhi Israel ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk kebaktian hari ini. Kau bicara kepada setiap kami supaya Engkau latih kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Welcome home Surya dan Erna. Praise the Lord. God is good. Senang sekali bisa bertemu. Biasanya mereka kasih tahu ahead of time, tapi kali ini rupanya surprise buat Ethan ya. Saudara, hari ini saya akan menyambung firman Tuhan yang sudah disampaikan selama 2 minggu ini. Yang fokusnya bulan ini adalah apa saudara? Training Next Generation. Bisa tolong ditayangkan slide-nya. Training the Next Generation. Jadi ini yang Tuhan mau kita lakukan, di mana Tuhan mau supaya kita melatih, katakan melatih generasi berikut, training, katakan training. Saudara, training itu ada macam-macam, saudara. Training, saya melihat David tadi yang main gitar di sini. Saya pernah omong sama dia, David, kamu ini main gitarnya makin lama makin bagus. Dan dia latihan, saudara. Amin, saudara. Dan saya melihat kalau kita dalam hal-hal tertentu, latihan itu bisa spesifik, saudara. Minggu lalu Pastor Dion mengatakan mengenai bela diri ya, latihan itu spesifik, tapi ada kalanya juga ada yang nggak ngerti, kenapa gurunya menyuruh muridnya untuk melakukan ini dan itu ya saudara. Dan saya maksudnya begini saudara, di dalam hidup ini adalah di dalam hidup kita itu termasuk training juga sebetulnya. Tapi seringkali kita nggak sadar bahwa kita lagi di-train. Tahu maksudnya saudara? Misalnya begini, kalau latihan gitar gitu ya, Anda bisa ambil kelasnya itu spesifik begitu ya. Tapi kalau Anda mau latihan supaya menjadi sabar gitu ya, nggak ada kelas sabar saudara. Kelas panjang sabar, masuk pergi ke UCLA di sana gitu ya, nggak ada kelasnya saudara. Anda mau jadi berbaik hati, berbelas kasihan gitu ya, nggak ada kelasnya saudara. Bahkan seringkali saya melihat di dalam Alkitab, itu caranya Tuhan bekerja itu, dia langsung memberikan assignment kepada murid-muridnya. Misalnya begini ya, Yesus bilang waktu dia bicara kepada 5.000 orang laki-laki ya, dia bilang begini, kamu beri mereka makan. Lalu muridnya bilang, waduh ini orang banyak begini, yang laki aja ada 5.000, belum yang wanita, belum anak-anak, banyak sekali. Berapa ini uangnya? Nggak cukup ini ya. Yesus cuma bilang begini, kamu beri mereka makan. Lalu akhirnya mereka bawa apa yang mereka ada pada saat itu, 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan di situ saudara, Yesus nggak berkata, oke, murid-murid hari ini kita akan belajar mengenai iman, gitu ya. Nggak begitu saudara, langsung dia mendemonstrasikan dan supaya mereka itu murid-muridnya percaya kepada Yesus dan langsung terjadi mujizat. Dan ini yang dimaksudkan dengan training the next generation. Saya senang sekali mendengar kesaksian dari Papi tadi ya. Pastor Dian udah update saya beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu.
Saya mendengar juga kesaksian dari Joy yang berdoa atau Adeline? Dua-duanya berdoa ya. Waktu ada doa sama-sama ya, luar biasa sekali. Itu artinya training the next generation karena apa? Karena mereka anak-anak ini melihat orang tuanya, melihat. Saya percaya bukan cuma sekali dua kali, bukan sehari 2 hari, tapi tanpa sadar training itu, yaitu yang seperti saya maksud tadi ya, nggak kebayang bahwa Anda lagi di training ya. Pastor Dion minggu lalu share mengenai waktu saya belajar bela diri ya. Ada hal-hal di mana saya nggak ngerti kenapa guru saya suruh saya melakukan hal-hal yang saya nggak suka misalnya ya. Kenapa sih disuruh nimba? Di rumah nggak sumur aja nggak ada. Ada pompa air ya. Begitu latihan bela diri kok disuruh nimba ya. Nggak ngerti maksudnya bagaimana. Jadi saya pikir, tapi saya belajar untuk obey walaupun belum mengerti ya. Karena saya percaya kepada guru saya. Amin saudara. Karena saya percaya kepada guru saya bahwa dia ini jago dan dia mahir ya. Dia pasti mengajarkan sesuatu yang menurut saya nggak ngerti, nggak apa-apa lah saudara. Jadi ternyata saya baru, dia nggak kasih tahu sebelumnya, tapi dia kasih tahu setelah berapa lama begitu ya, baru dia kasih tahu. Jadi nimba, siapa yang pernah belajar nimba? Siapa yang pernah nimba? Nimba nggak perlu belajar ya, tinggal nimba aja begitu ya. Saya nggak ngerti, terus begitu. Nah ini kebanyakan begini saudara, kebanyakan orang itu mau cepat jadi saudara, mau cepat jadi. Sehingga saya melihat kalau minggu lalu saya mau nyambung sedikit apa yang Pastor Dion sudah sampaikan, saya ingin tambahkan saudara, ternyata perlu ada hubungan antara si pelatih dengan yang dilatih. Amin saudara. Perlu ada dua belah pihak. Menurut saya hubungannya itu nggak gampang-gampang juga saudara. Baik yang dilatih sebagai murid saudara, maupun sebagai yang melatih saudara. Karena saya melihat, ambil contoh dan misalnya saudara, kalau saya melihat murid-murid saya dulu yang saya ajarkan bela diri, mereka itu mikirnya itu seperti lihat film saudara. Jadi waktu datang itu maunya, ayo saya mau seperti yang di film. Mereka nggak tahu bahwa kalau di film itu ada tali yang nggak kelihatan dan mainnya di green screen. Betul saudara, jadi kelihatannya mulus aja, kelihatannya baik aja saudara. Dan kalau ada yang keliru, Anda pernah lihat bloopers dari Jackie Chan misalnya, itu dia sendiri juga bisa kepentung juga saudara, bisa kepukul juga, bisa jatuh juga, bisa kepleset juga, bisa jatuh juga saudara. Itu di cut. Nah kalau sebagai murid itu maunya langsung seperti itu, seringkali kita tertipu dengan film. Kita mau cepat jadi begitu ya, padahal kita perlu basic-basicnya. Amin saudara. Kita perlu basic, kita perlu hal-hal yang dasar yang kita perlu lakukan, sehingga waktu di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang nanti saya ajak saudara untuk melihat beberapa contoh apa yang dialami oleh Rasul Paulus ya. Itu nggak gampang saudara. Tapi sebelumnya coba saya kasih definisi singkat aja sederhana. Apa sih training itu? Apa sih? Training itu adalah proses atau satu rutin yang dilakukan untuk orang yang lagi latihan. Rutin tapi juga proses. Jadi training adalah satu keadaan di mana Anda itu dilatih. Dan definisi daripada training lagi, proses di mana orang itu bisa dibawa sehingga orang itu bisa setuju dengan syarat-syarat tertentu, dengan standar tertentu. Dan kalau orang yang dilatih itu melakukannya, mempraktekkannya, bukan hanya dengar, bukan hanya lihat, saudara. Minggu lalu waktu Pastor Dion tanya, siapa di sini yang suka basket gitu ya? Ada yang angkat tangan, ada yang nggak angkat tangan, tapi orang yang di belakang saya ngomong begini, saya nggak main basket, tapi saya suka nonton basket.
Saudara nonton basket aja nggak membuat Anda bisa jadi jago ya saudara. Jadi training itu kita mesti melakukan apa yang diinstruksikan. Jadi training itu berarti ada education-nya, ada teorinya juga ya. Acin misalnya jago badminton gitu ya. Dia pasti ada teorinya, nih mukulnya begini, ini caranya begini supaya benar begitu, ada teorinya. Tapi Anda tahu teorinya nggak cukup, benar ya? Mesti dipraktekkan. Jadi training itu ternyata adalah satu proses di mana kita mendapat pendidikan, pengajaran, dan mendapatkan instruksi, dan perlu ada disiplin. Nah, kita perlu tahu, saudara, bicara mengenai training the next generation, kita perlu tahu kenapa sih kita hidup sekarang ini? Tujuannya ini untuk apa sih? Anda yang masih lebih muda atau Anda yang sudah berumur, bahkan yang sudah 60, 70 ke atas, saudara, saya percaya kita semua, katakan kita semua. Anda termasuk nggak? Kalau katakan semua ya kita semua ya, berarti ada purpose-nya, ada tujuannya, karena untuk waktu yang saat ini, untuk di dalam buku Esther 4 ayat 14 mengatakan for such a time as this, untuk masa yang sekarang ini, yang kita hadapi, yang dunia hadapi, Tuhan pakai orang percaya loh, Tuhan pakai pengikut Kristus loh. Saya sudah pernah katakan, sekarang saya nggak sembarangan hanya nyebutkan orang, oh dia itu orang Kristen, karena kadang-kadang orang mengaku orang Kristen tapi hidupnya nggak seperti Kristus. Jadi saya katakan pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus itu betul-betul mengikut Kristus ya, menjadi muridnya Kristus ya saudara. Coba bayangkan saudara, kalau bicara mengenai generasi ya, generasi yang sekarang ini kita hadapi ini menghadapi macam-macam tantangan dari macam-macam sudut. Halo? Dari sudut apa? Banyak sekali corruption. Di Amerika ini corruption, ada banyak hal yang nggak benar. Tapi bukan hanya di Amerika, di mana-mana saudara. Bagaimana dengan tantangan yang generasi saat ini hadapi di dalam pendidikan, di dalam dunia pendidikan, mengejutkan, di public school mengejutkan sekali saudara. Apa yang terjadi dengan aborsi yang mereka mereka menyampaikan untuk bisa mengizinkan, bahkan bayi sudah lahir pun bisa dimatiin saudara, didiemin aja sampai mati saudara. Bagaimana dengan tantangan LGBTQ, bagaimana dengan tantangan dengan transgender, bagaimana semuanya itu saudara. Bottom line apa yang terjadi di Amerika dan di seluruh dunia ini itu banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai Alkitabiah. Basically bertentangan saudara. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, itulah sebabnya kita di gereja ini memberikan training. Anda bisa lihat aja ke belakang, misalnya dari 2 tahun yang lalu. Kita melengkapi jemaat. Saudara yang hadir, Anda masih ingat pasti. Anda yang nggak hadir mungkin Anda mengikuti di online. Kita mengundang pembicara yang bicara mengenai education. Bahkan orang itu membuat film, dan waktu kita putar filmnya di sini, produsernya sendiri datang dan mengajarkan mengenai apa yang terjadi di mana government itu mau mengambil anak-anak Anda sehingga diberikan indoktrinasi yang totally nggak sesuai dengan nilai Alkitabiah. Kita memberikan training, saudara. Kita memberikan training mengenai keuangan, Financial Peace University. Masih ingat saudara? Dan bukan hanya itu aja, ada lanjutannya lagi. Dan ada lanjutannya untuk melengkapi setelah Anda tahu mengenai hal-hal yang basic. Anda bisa dilengkapi lagi bagaimana Anda mengolah uang yang Anda simpan. Saya tahu banyak saudara di sini, many if not most of you, sudah setia membawa perpuluhan Anda. Ya, ada yang memberikan perpuluhan dengan offering. Ya, tadi Pastor Narto membicara mengenai dana untuk training center. Let's say misalnya saudara,
Misalnya Anda memberikan dari income saudara, Anda memberikan total 25%. Baik, atau 30%. Bagus saudara. Tapi apa yang Anda lakukan dengan 75% atau 70% yang Anda simpan? Banyak orang yang nggak tahu what to do. Jadi kita memberikan pelatihan atau training. Betul saudara? Dengan tantangan yang kita hadapi mengenai LGBTQ, kita mendapat kesempatan, kita mengundang orang-orang yang bekas gay, bekas lesbian. Banyak saudara yang hadir, saya tahu saudara, saya lihat wajah-wajah Anda yang hadir pada saat itu. Anda dilengkapi apa enggak pada saat itu? Anda diberkati apa enggak? Ini orang-orang yang tadinya hidupnya seperti itu, tapi dirubah oleh kasih karunia Tuhan dan oleh kuasa Tuhan. Jadi dilengkapi, Anda ditrain sehingga kita itu kita perlu tahu bahwa dengan apa yang kita hadapi saat ini di dunia ini, dan kalau kita bisa fokus di Amerika, kita perlu tahu bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan manusia. Kalau kita nggak hati-hati, kita gampang aja bisa sekedar frustrasi atau benci, saudara. Tapi kita perlu tahu bahwa di balik semuanya ini ada roh jahat yang mempengaruhi pola berpikir manusia. Banyak sekali apa yang kita lihat saat ini. Saya berpikir begini, kok bisa seperti ada bill yang dipropose, anak usia berapa masih relatif muda bisa, kalau dia membuat keputusan untuk operasi gender bisa tanpa minta izin dari orang tuanya. Kok bisa ya? Kok bisa? Banyak sekali yang, jadi kalau kita mau pakai rasio kita nggak masuk akal saudara. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, dengan training demi training yang kita lakukan di sini, tujuannya supaya Anda bisa dilengkapi, supaya Anda dilatih, betul saudara? Tapi setelah Anda dilengkapi, kalau Anda nggak mempraktekkan, ya nggak bisa saudara. Anda sudah ikut misalnya Financial Peace University 9 minggu kalau nggak salah. Anda tahu, Anda baca bukunya, Anda lakukan semuanya itu. Tapi setelah itu Anda nggak praktekkan, Anda salah satu kelasnya bicara mengenai budget misalnya begitu ya. Anda sudah lulus, sudah ngambil kelasnya, tapi nggak hidup dalam budget, spendingnya besar sekali. Saya mau beritahu kepada saudara, biarpun Anda memberikan perpuluhan dengan setia, tapi karena Anda nggak manage keuangan Anda dengan baik, akibatnya apa? Ya Anda nggak bisa hidup dengan berkelimpahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Saya beritahu sekali lagi, saya pernah katakan, saya nggak anti hidup prosperity, tapi saya percaya kita, siapa di sini yang suka miskin? Saya miskin, pastor. Nggak ada, saudara. Saya percaya semua kita suka untuk diberkati. Amin. Tapi saudara, diberkati dengan tujuan. Yes. Prosperity with a purpose. Amin, saudara, supaya kita bisa menjadi berkat. Kalau kita miskin, gimana bisa jadi berkat bagi orang lain? Enggak, saudara. Jadi keep in mind di generasi-generasi yang sekarang ini menghadapi macam-macam tantangan, tapi katakan tapi. Di setiap generasi Tuhan itu selalu ada. Di setiap generasi Tuhan itu hadir dengan nyata dan dia membangkitkan, dia menumbuhkan umat-umat yang setia, satu generasi yang tidak tunduk kepada Baal. Ya, itu sebabnya saudara, bahkan fokus-fokus firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini, saudara. Misalnya 2 bulan yang lalu aja, kita belajar mengenai kantong anggur yang baru. Menurut saya itu adalah satu seri selama 1 bulan yang solid, saudara. Tapi berapa banyak dari kita yang waktu mendengarkan firman, mengizinkan Roh Kudus merubah pola berpikir kita, strategi kita,
rencana kita, diet kita, semuanya. Amin saudara. Waktu ngomong dengar diet kayaknya agak keselak sedikit beberapa saudara. Jadi saudara perlu dilatih saudara. Bulan lalu bicara mengenai iman, amin saudara. Jadi saya mau bicara kepada saudara saya akan bacakan firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16-17, saya nggak siapkan di slide supaya Anda dengarkan, Anda lihat di Alkitab saudara. Is that okay? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi mendidik, katakan mendidik. Dalam bahasa Inggrisnya itu training in righteousness. Jadi train, dididik, diajar, dilengkapi supaya bisa hidup benar. Dan di sini dikatakan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara, kita perlu tahu kenapa sih kita perlu training. Rasul Paulus memberikan contoh demi contoh, dia memberikan contoh secara rohani supaya kita bisa praktekkan secara jasmani. Halo? Jadi kita nggak bisa otomatis, nggak bisa kita maunya cepet aja saudara. Kalau Anda lagi ada problem di rumah tangga dengan suami, istri, ya nggak bisa sabar. Lalu waktu ada panggilan untuk didoakan, Tuhan jadikan supaya saya bisa sabar. Mau doakan gimana saudara? Waktu Anda pulang, Anda kelasnya yang Tuhan izinkan terjadi, biasanya itu ada hal-hal yang membuat Anda jengkel. Ada yang belum nangkep nih. Anda minta sabar, tiba-tiba ada yang membuat Anda jadi jengkel. Supaya Anda submit kepada Roh Kudus dan sabar. Gak ada itu doa untuk Tuhan rubah istri saya. Gak Alkitab ya, Tuhan rubah suami saya. Ayo kalau ada yang doa begitu, bertobatlah. Saya percaya kita nggak hanya menjadi umat yang cukup untuk datang ke gereja seminggu sekali, duduk di kumpulan orang banyak, lalu nggak ngapa-ngapain. Saya percaya Tuhan bangkitkan kita semua di sini menjadi special force, menjadi pasukan-pasukan khusus yang terlatih, yang diperlengkapi. Anda dilatih dengan training in righteousness. Amin saudara. Dilatih, Anda dilatih. Anda masih ingat salah satu worship leader kita yang main gitar di sini, namanya Markus. Masih ingat saudara? Udah lama nggak lihat Markus ya. Markus itu sekarang lagi sekolah Alkitab saudara. Di Baltimore, Maryland, di Bapak rohani saya Bishop Bud Pierce. Ya, saya mau beritahu kepada saudara, ini saya dapat bocoran waktu dia kasih update kepada Pastor Dion. Marcus, if you're listening to this, I hope it's okay. Okay. Dia bilang begini, dia kasih update, kasih laporan ya. Most of the days we leave the house around 6:30 a.m. Banyakan ninggalin rumah jam 6:30 pagi. We won't be back home until 10 p.m. Nggak usah diterjemahin lah yang ngerti ya. And sometimes later, there is only a little bit of free time. And after doing laundry, cooking, etc., we are left with no free time. Ha ha ha, dia tulis di sini. But overall, I'm loving it. Heran ya? Hello? But after all, I'm loving it. God is really dealing with my character. Oh, trainingnya tuh di situ, saudara. My character. Halo? Mindset. Endurance. Wow. Tuhan, kalau saya minggu lalu Pastor Dion bicara mengenai bela diri. Saya nggak ngerti, saudara, waktu disuruh nimba, aduh, 5 menit sih oke lah ya. Kalau 10 menit gimana? Kalau 1 jam bagaimana?
kalau capek gimana? Lalu saya mulai ngeliat ke guru saya cuma bilang begini, capek loh. Ya, mau pulang. Loh, kayaknya mau belajar bela diri, kok disuruh nimba begitu ya. Berapa lama kemudian baru dia beritahu pada saya, ini adalah kerjasama antara kedua tangan. Kalau yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi kita bisa ada koordinasi. Amin, saudara. Saya nggak perlu demonstrasikan. Jadi ternyata selain dari semuanya itu, kita sih maunya training langsung terima jadi. Yang dibentuk ini karakternya. Karakter, coba saudara kalau langsung jadi jagoan gitu ya bisa mukulin orang yang nggak perlu dipukulin. Hello, character, mindset, endurance, really challenging and stretching, but it is so real and so good. Woo! Saya harap Anda semua bisa ngomong begini nih. Walaupun enggak dari jam 6:30 pagi sampai jam 10 malam ya. Tapi waktu Anda mendapat pelatihan dari firman Tuhan, bukan hanya training-training yang saya sebutkan beberapa itu, coba beberapa saudara. Tapi di setiap firman Tuhan yang disampaikan itu melatih kita untuk kita praktekkan waktu pulang. Kayaknya yang di sebelah sini diam-diam aja nih. Nangkep enggak? Oke. Terus lanjut lagi nih. Also, with the leadership transition from Bishop Bert to Pastor Jim and the moving to the other building, mereka kalau kita lagi ada training center building project, mereka juga lagi acquire building yang dulu dijual sama Bishop Bert 19 tahun yang lalu, dibeli balik saudara, 40.000 square feet saudara. 2 kali lebih besar daripada kita punya training center. We are at the peak of business. Thank God for placing me here for such a time as this. Wow. Saya ada yang saya miss di sini. Dia katakan demikian. This week we are having Pastor Jim Carmarthen teach, and it's been. Itu ada emoji api. 3 biji api. Luar biasa sekali saudara. It's only been a little over a month. Dia baru di sana belum sampai 2 bulan saudara. But this is already a life-changing experience for me. Wow. It's a lot more demanding than I thought though. Most of the days semuanya ini ya. Dia katakan tadi dari pagi sampai malam, but overall I'm loving it. Jadi saudara, kalau Anda mulai praktekkan, misalnya tadi saya bicara mengenai keuangan ya, kalau nggak dipraktekkan, ya tetap aja begitu. Anda bisa ngambil kelasnya 9 minggu atau 1 tahun, ya tetap aja begitu. Tapi kalau Anda praktekkan, you are loving it. Yang pertama kali ngalamin berkatnya siapa? Anda. Tapi seringkali saudara itu ada pergumulan antara yang ngajar dengan yang diajar saudara. Saya percaya kalau disampaikan 2 minggu yang lalu oleh Garrett di sini, kebaktian bahasa Inggris. Yang melatih itu juga perlu panjang sabar juga kira-kira ya. Bahasa Indonesianya itu ada tarik ulur saudara. Ya, perlu sabar. Saya bisa bayangin ya kalau Tuhan Yesus itu sabarnya bagaimana ya sama murid-muridnya ya. Udah diajarin masih nggak ngerti, udah diajarin masih nggak nangkep, udah diajarin masih nggak percaya. Degil kamu. Kadang-kadang Yesus ngomongnya begitu juga. Kaget. Saudara. Jadi kita perlu training next generation, kita perlu belajar, submit misalnya, dilatih untuk tunduk kepada Tuhan. Amin saudara. Kayaknya ada something yang belum breakthrough di sini. Saudara, tunduk kepada Tuhan, katakan tunduk kepada Tuhan. Nah, gini saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam buku Yakobus,
tunduklah kepada Tuhan, usirlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita maunya usir iblis, tapi kita nggak tunduk sama Tuhan. 9 anak Imam Skewa ngusir setan di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Setannya ngomong, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, lu siapa? Wah, diobrak-abrik sama setan. Jadi pertama kita perlu submit. Training apa? Training the next generation. Saudara, kalau orang tua, Anda sebagai orang tua, Anda nggak submit kepada Tuhan, Anda nggak submit kepada otoritas, atau ada saudara yang mungkin waktu di rumah Anda ngomongin pasturnya, lalu anak-anak Anda dengar, kira-kira anak-anak Anda gampang apa susah untuk submit kepada otoritas? Tapi kalau Anda respect pada Tuhan, Anda hormat pada Tuhan, Anda mengasihi Tuhan, Anda submit kepada otoritas, di belakang Anda submit, anak-anak Anda akan lihat, the next generation ini akan lihat, dan mereka akan ikutin Anda. Mungkin Anda nggak ngajarin taat sama papa mama. Lah, papa mama kok nggak taat nih sama otoritas. Halo? Puji Tuhan, puji Tuhan. Belajar apa lagi saudara? Belajar supaya kita ini teachable, bisa diajar. Belajar untuk taat. Saya mungkin sampaikan poin-poinnya aja ya. Belajar untuk taat. Susah apa gampang? Ini adalah life process. Life process. Enggak otomatis gampang, enggak saudara. Tapi ada proses, waktu kita belajar taat sedikit demi sedikit, maka makin lama makin berani taat. Amin. Belajar untuk merendahkan diri. Belajar untuk melayani. Belajar untuk, saya senang belajar bicara mengenai melayani. Saya melihat ada banyak saudara yang sekarang ini lebih banyak terlibat di dalam pelayanan. Puji Tuhan. Tapi ingat saudara, pelayanan itu bukan cuma di gereja. Pelayanan itu bukan cuma hari Minggu. Waktu pulang bagaimana? Waktu di kerjaan bagaimana? Waktu bisnis bagaimana? Kalau Anda mempunyai hati, rendah hati dan mau melayani, maka Tuhan yang akan mempromosikan Anda menjadi pemimpin. Oh, puji Tuhan. Belajar untuk menjadi courageous, itu apa bahasa Indonesianya? Semangat, ya. Mempunyai semangat. Saya lihat orang yang luar biasa seperti Joshua di dalam Alkitab aja, Tuhan bicara 4 kali di dalam satu pasal. Be strong and courageous. Berarti ada saat-saat di mana Joshua dalam hidupnya dia juga patah semangat juga. Capek juga saudara. Capek juga. Amin saudara. Jadi perlu belajar untuk memberi. Nanti saya akan bicara sedikit membangun momentum untuk kita punya building project, training center ini. Saya percaya minggu ini adalah minggu di mana kita perlu celebrate dengan luar biasa. Kita merayakan dengan luar biasa karena kita minggu depan seperti yang kita sudah sampaikan sekilas aja, tapi berulang-ulang disampaikan supaya kita ini mulai mendoakan bahwa nanti minggu depan, kapan saudara? Hari Minggu depan kita akan ada yang namanya Commitment Sunday. Commitment Sunday di mana saya berharap supaya kita semua mengambil bagian untuk membuat janji iman. Membuat janji iman selama 3 tahun, gak lama-lama saudara, untuk memberikan support secara keuangan untuk kita punya building project. Training center, amin saudara. Jadi kita perlu belajar, katakan lagi, belajar. Belajar untuk berkorban, amin saudara. Belajar untuk berani bayar harga. Oh puji Tuhan. Banyak sekali yang kita perlu dilatih. Ternyata saya belum move dari slide ini ya, dari tadi ini. Jadi
Banyak yang kita semua perlu belajar. Amin, saudara. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bacakan ayat di sini ya. Misalnya, didiklah orang muda, Amsal 22 ayat 6, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anda lihat di sini, yang pertama didiklah, dalam bahasa Inggrisnya train. Dan di kalimat ini itu ada dua fase usia. Yang pertama orang muda, yang kedua pada masa tuanya. Jadi saudara perlu training, apa yang kita belajar, makin cepat kita belajar, makin cepat kita praktekkan, makin walaupun nggak gampang karena proses, tapi dengan bantuan Roh Kudus pasti bisa. Amin saudara. Samuel belajar mendengar suara Tuhan dari dia masih anak-anak. Dia pikir Eli yang bicara. Tapi ternyata bukan Tuhan yang bicara. Halo. Saya belajar dari Musa. Musa itu kalau kebanyakan orang mau mujizat Tuhan, signs and wonders and miracles. Tapi di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, kepada Musa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Kepada orang Israel Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatannya. Kebanyakan orang itu mau ngelihat perbuatannya Tuhan aja. Mujizatnya aja. Laut Merah terbelah. Apalagi macam-macam saudara. Kesembuhan mungkin di dalam hidup Anda, mungkin terobosan dalam status green card. Tuhan buka jalan, puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Tapi Musa itu enggak puas dengan hanya sekedar mujizat. Tuhan bilang kepada Musa, aku tunjukkan jalan-jalanku. Musa di dalam buku Keluaran 33 ayat 11, dia bilang begini, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai aku enggak mau pergi dari sini. Padahal dia sudah banyak lihat mujizat. Nangkep ya? Hadirat Tuhan. Doakan orang sakit sembuh. Ya betul, kita perlu mendemonstrasikan karunia Roh Kudus. Iya. Tapi lebih daripada itu, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Ya. Saya melihat di sini bahwa Tuhan itu tertarik bukan hanya kepada kita secara pribadi, tapi juga secara tubuh Kristus sebagai satu gereja. Saudara, ingat enggak, saya pernah katakan berulang kali sebetulnya, kalau bicara mengenai training the next generation, saya katakan berulang kali, saya berdoa supaya my ceiling will be your floor. Saya berdoa supaya atap saya ini lantainya Anda. Dengan kata lain, generasi berikut itu bukan cuma anak-anak saya secara jasmani, tapi generasi berikut. Supaya Anda, generasi berikut, bisa lebih baik daripada saya. Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Ya, saya melihat di sini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi generasi demi generasi. Bukan hanya Anda loh. Tuhan peduli akan anak Anda atau anak-anak Anda dan juga keturunannya, anak cucunya, luar biasa sekali. Alkitab bicara mengenai aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan di sini anak panah itu bicara mengenai generasi yang berikut. Generasi yang berikut. Amin. Generasi yang berikut. Nah, sebelum kita maju ke masa yang akan datang, kita perlu menghormati generasi yang sebelumnya. Halo. Generasi yang sebelumnya itu membangun, membayar harga, memberi, mendoakan, berdoa, berpuasa. Banyak sekali saudara. Saya belajar dari generasi berikut, sebelumnya maksud saya.
Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang banyak dari saudara yang kenal juga karena mereka pernah ke sini. Yang pertama of course dari Bapak rohani saya, Bishop Bud Pierce. Saya menghormati generasi sebelum saya. Bishop Bud Pierce punya pastornya juga, Pastor Charles Green, sekarang sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya belajar, saya menghormati generasi sebelum saya. Pastor David Keightley, Cindy Jacobs, and on and on. Saudara, kita perlu belajar untuk mau dilatih. Yosua itu melayani Musa selama 40 tahun. Lama apa enggak, saudara? Kalau Musa naik gunung, dia ikut. Musa berpuasa, ya dia mungkin terpaksa berpuasa juga. Saya lihat di situ, wow. Siapa yang suka urapan ganda? Belajar dari siapa namanya? Elisa. Hello. Elisa itu mendapat double portion of anointing dari Elia. Elia itu nabi Tuhan yang luar biasa. Elisa mendapat urapan 2 kali lipat. Wow. Tapi training itu adalah proses, saudara. Kita maunya urapan ganda. Langsung dapat urapan ganda. Coba saya tunjukkan satu ayat yang mungkin Anda belum pernah lihat ya. Pada waktu itu ada perang nih antara Yosafat, Raja Yehuda dengan Raja Israel, dengan Raja Edom melawan Raja Moab. Lalu Yosafat itu bertanya, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita minta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Dalam bahasa Inggrisnya, he used to pour water on the hands of Elijah. Elia itu pelayanannya nuangin air. Kalau Elia mau cuci tangan, dia tuangin air. Berarti Elisa ini mesti selalu siap bawa air. Halo? Mau cuci tangan? Sederhana apa enggak? Mau dapat urapan ganda? Tunggu dulu. Prosesnya itu macam-macam, saudara. Setia dalam perkara yang kecil. Terus setia. Anda sudah setia. Anda sudah setia 5 bulan kayaknya udah capek gitu ya. Wah, mana nih urapan ganda? Bayangkan kalau bertahun-tahun, saudara. Saya belajar dari Daud. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. David served God's purpose in his own generation. Wow. Jadi saudara, saya melihat kalau bicara mengenai training the next generation itu seperti ada 2 belah pihak. Yang lebih tua kepada yang lebih muda. Tapi kemenangannya itu sebagai satu unit. Bukan hanya antara saya dengan Anda, tapi antara Anda dengan orang yang Anda muridkan. Antara Anda dengan anak-anak Anda. Jadi kira-kira ibaratnya itu seperti orang lari estafet, saudara. Orang lari estafet, yang pertama lari cepat, tapi kalau yang kedua seenaknya aja ya nggak bisa menang. Are you with me? Ini relay race bahasa Inggrisnya. Perlu sama-sama. Bahkan sebetulnya saudara, sebelum tongkat estafet itu ditangkap oleh pelari yang berikutnya, itu kalau Anda, siapa yang pernah lihat di sini lari estafet? Itu orang yang mau menerima tongkat yang berikutnya. Waktu pada saat orang yang lari itu sudah mendekat, dia itu juga lari, saudara. Halo? Jadi Anda perlu sama-sama lari.
untuk training the next generation. Ayo kita jangan berlambat-lambat. Zamannya ini makin lama makin sukar sekarang ini. Macam-macam tantangannya, ayo kita sama-sama lari, berlomba dalam iman, saudara. Dan saya minta kepada Garrett untuk bisa dipisahkan video announcement, karena setiap minggu disampaikan video announcement mengenai training center ya. Tolong disiapkan videonya. Ini saya mau Anda melihat ini, karena udah berapa minggu ini ya, kelihatannya nggak begitu kelihatan kalau Anda lihat dari bawah ya. Dari atas juga, dari sini Anda nggak begitu lihat, karena biasanya ditutup dengan pagar hijau itu ya. Tapi prosesnya itu luar biasa, saudara. Mau dengar update-nya, videonya sudah siap? Oke, bisa tolong dimainkan, saya minggir. Oke. Good morning, City Blessing, and we have here Brad Oster, our project manager, and he's going to give us an update of what's going on with our training center. Go ahead, Brad. Well, we're continuing to build the pad for the new building. We had to dig down about 20 feet below grade and recompact all that dirt, and we actually built a mountain over here, which is now more of a hole. But within the next week or so, the pad will be finished, and we'll be looking to get our retaining walls around here. We only have a couple more feet to go up. If you see the sign back there, 153.6, we've only got a couple feet more, and we'll be ready to start putting our foundation. So things are really starting to move out here. Wow, that's wonderful news. So what can we expect in the next couple of weeks, Brad? Concrete. We're gonna trade all the dirt work that we're doing. We're gonna start working with concrete. So we'll have the retaining walls coming in, and it won't be long before we're standing here on our firm foundation. Wow, that is excellent. I can just see things coming into the picture. So we want to thank the whole church here. I know many of you have been praying, and please continue to pray because our success is your success. Thank you for investing in our future for the training center. God bless you. Oh, yes. Nah, jadi saudara, kalau bicara mengenai training the next generation, saudara, mungkin ada saudara yang bertanya, kenapa sih kita perlu membangun training center? Jawabannya itu sebetulnya cuma satu kata aja, katakan satu kata. Yaitu apa? Visi. Visi, Tuhan memberikan visi. Jadi yang kita lakukan, yang kita semua lakukan, itu bukan visinya saya, tapi visi dari Tuhan. Amin, saudara. Sudah dari 30 tahun yang lalu, udah 30 tahun lebih, saudara, visi itu selalu membuat kita itu fokus untuk kerajaan Tuhan. Dan ada banyak hal-hal yang praktis kenapa kita membangun training center. Tapi saya percaya Tuhan mau supaya kita semua dipakai untuk memberikan dampak kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, memberikan dampak kepada komunitas. Amin, saudara. Supaya kita semua bisa hidup dan menyampaikan cerita yang kita alami, kesaksian yang Anda semua alami setelah Anda menerima Tuhan Yesus, supaya banyak orang diselamatkan. Saya dulu bukan orang Kristen, saya nggak lahir dan dibesarkan dari keluarga Kristen. Tapi karena ada orang yang menyampaikan ceritanya Tuhan Yesus. Menyampaikan berita keselamatan. Jadi saudara, training center ini akan membuat kita ini ada lebih banyak ruangan lagi untuk melatih orang-orang. Dan sekarang ini aja kita untuk children ministry ruangannya terbatas, saudara. Jadi ini adalah satu tempat yang kita bisa pakai untuk training dan untuk outreach ministry, dan kita bisa lakukan semuanya ini untuk menyampaikan, menyebarluaskan Injil Tuhan Yesus Kristus untuk semua usia. Katakan semua usia. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Amin. Mulai dari orang tua sampai anak-anak. Jadi jangan saudara bilang, oh saya masih terlalu muda. Enggak ada yang terlalu muda, enggak ada yang terlalu tua. Amin, saudara.
Musa sampai 120 tahun, saudara. Saya rasa nggak ada yang 100 tahun even umurnya di sini. Jadi Tuhan sudah memberikan visi ini, dan saya mau saudara supaya kita ini menyambut dengan sukacita, ya. Kalau kita ini sadar, kita ini bisa menjadi partner di dalam kerajaan Tuhan. Siapa di sini yang senang kalau partnernya Tuhan? Partnernya saudara Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Jadi saya mengajak Anda semua untuk partner bersama-sama kita semua di sini untuk kerajaan Tuhan. Dan minggu depan itu adalah komitmen Sunday. Komitmen Sunday, kita membuat komitmen di mana kita akan menuliskan pledge. Katakan pledge. Nggak ngerti pastor, pledge itu apa sih? Pledge itu janji iman. Janji iman selama 3 tahun, nggak lama saudara, 3 tahun. Kita sudah lakukan ini 8 tahun yang lalu saudara. Kita dapat building ini dengan kasih karunia Tuhan, dan juga karena banyak dari Anda yang waktu itu belum ada di sini, tapi banyak dari kita di sini yang sudah menanam benih 8 tahun yang lalu. Halo, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Anda perlu tahu, Anda perlu doakan. Nanti kita akan doa sama-sama ya. Jadi kita perlu tahu, kita semua perlu tahu bahwa tidak ada pemberian yang terlalu kecil yang nggak ada harganya. Tapi juga kita perlu tahu nggak ada pemberian yang terlalu besar yang mungkin ada orang berpikir, oh kalau saya kasih sekian-sekian ini nanti buat apa ini ya? Gereja bisa pakai apa enggak? Saudara, kita punya akuntabilitas jelas. Kita berikan laporan jelas. Betul saudara? Kita punya pastoral staff itu we are on salary semuanya saudara. And saya melihat bahkan kita punya pastoral team itu they don't take salary at all saudara. Jadi saya bangga dengan kita punya keseluruhan pastoral team. Kenapa kita perlu janji iman? Mungkin ada yang tanya, kenapa sih? Pokoknya saya kalau memberi aja lah. Gini saudara, minggu depan saya akan sampaikan lebih detail ya. Tapi bank itu perlu tahu kita punya fundraising selama 3 tahun ke depan, karena kita perlu loan dari bank ya. Dan coba saudara tadi lihatnya tanah yang digali dalam-dalam, lalu sekarang ditimbun, dikompak, semuanya itu sudah kelihatan sesuatu atau belum? Udah ada semennya atau belum? Belum ada saudara. Sudah berapa minggu dikerjain, cuma masih tanah doang. Tapi saudara, saya mau beritahu, enggak lama lagi saudara, itu step demi step. Singkat cerita saudara, tahun depan Oktober jadi itu building. Haleluya. Karena sudah ada timeline-nya semuanya. Jadi saudara, ini adalah satu hal yang sangat menyenangkan sekali. Saya mau ajak saudara untuk mulai sekarang berdoa. Berdoa. Jangan salah saudara, jangan salah. Investment yang paling besar, yang paling baik, yang kita bisa bikin, yang kita bisa dapatkan, ialah di luar sekedar investment yang lain-lainnya, tapi yang paling luar biasa, investment yang terbaik adalah investment di dalam kerajaan Tuhan. Di mana Tuhan Yesus berkata, oh Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada segala bangsa. Masih banyak orang yang perlu datang kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi kita akan janji iman sama-sama. Kita semua, saya dan istri saya juga saudara. Anak-anak saya juga saudara. Dan kita berdoa. Dan ini yang saya perlu sampaikan saudara, yang akan kita lakukan kalau tadi saya katakan training the next generation ya, melatih generasi yang berikut ya, training the next generation itu salah satu yang saya katakan, kita perlu belajar untuk memberi dengan berkorban. Halo. Membawa perpuluhan itu belum berkorban. Saya jelaskan saudara.
Karena ada orang yang masih berat gitu ya. Coba saudara, relax aja saudara. Saya ngomong berdasarkan pengalaman. Saya ngomong berdasarkan firman Tuhan dan saya alami apa yang saya lakukan waktu saya lakukan firman Tuhan. Enak saudara. Dan berkat Tuhan itu berlimpah. Amin saudara. Yes. Jadi sacrificial giving. Jadi kalau kita membawa perpuluhan itu belum sacrificial sebetulnya. Karena firman Tuhan mengatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Itu suruh bawa karena itu punyanya Tuhan. Perpuluhan itu punyanya Tuhan. Halo? Jadi di dalam kita memberi untuk pledge ini, janji iman, untuk training center, apakah ini sama dengan perpuluhan? Tidak, saudara. Jawabannya adalah above and beyond. Above and beyond. Ini adalah satu kesempatan untuk kita, ini adalah satu privilege untuk kita bisa memberi above and beyond dari apa yang kita biasa sudah lakukan. Kita berkorban, membawa persembahan korban dalam keuangan untuk pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau Anda berpikir, oh ya oke, Anda cuma mengalihkan aja, tadinya Anda alokasikan, Anda memberi perpuluhan, tapi sejak pledge ini Anda tukar nama aja untuk training center. Itu namanya belum memberi, saudara. Halo. Jadi sacrificial giving itu bukan perpuluhan kita, saudara. Saya ajak semua saudara untuk mulai berdoa karena minggu depan supaya waktu kita berdoa training for the next generation itu benar-benar bukan hanya secara mental, bukan hanya secara jasmani, rohani, tapi juga secara keuangan. Kita semua melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Be generous, berdoa. Anda yang sudah menikah, Anda doa sama-sama. Suami istri doa sama-sama, saudara. Supaya sehati. Amin saudara. Setuju saudara? Oke, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh God. Oh ya dada baratas sanda baratas. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, minggu depan kami akan ada komitmen Sunday. Janji iman ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya kami semua bisa mendengar Roh Kudus bicara kepada kami ya Tuhan. Untuk memberi dengan generously ya Tuhan. Oh memberi dengan berkorban. Memberi untuk bukan hanya untuk kami, tapi untuk komunitas. Kami memberi untuk visi yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami memberi karena kami percaya Injil Kerajaan ini perlu diberitakan. Kami memberi karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mengasihi generasi-generasi yang berikut. Engkau mengasihi generasi-generasi anak cucu kami, tapi bukan hanya generasi secara jasmani, tapi juga generasi muda, generasi yang lebih muda. Tuhan, jadikan kami punya hati yang bermurah hati. Kami semua bermurah hati. Kami berdoa ya Tuhan, Kau bicara kepada kami untuk kami memberikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, above and beyond our tithes. Lebih dari sekedar perpuluhan kami. Dan Tuhan, Kau siapkan hati kami ya Tuhan. Minggu depan kami bersuka cita bersama-sama. Ini kami bisa celebrate bersama-sama. Karena tahun depan kami melihat Training Center sudah berdiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang setuju berkata, Amin. Amin. God bless you, God bless you.